Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabi wa aswaji. Thumma ila Ahmad Muhajir law Ahmad bin Isaisin Ubaidillah Ahmad bin Isra Sadam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alai wa Al-Faqih thumma ila Rasulullah Qutbil Irsyad wa Thlibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Saibarati wa Jama'a Waladi wa Talimidati thumma ila Rasulullah Al-Imam Jalaluddin Asyuti thumma ila Muhammad Al-Imam Muhammad Ja'fari Al-Barzanzi thumma ila Rususan Qubdil Ghath Al-Habib Abu Bakar bin Muskaf Habib Ja'far bin Syekh Naskaf Habib Idris bin Salim Al-Jufri Al-Junaini Sumi Sultan Aulia Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi bin Muhammad Bafaqi Habib Abdul Qadir bin Muskaf Habib Ali bin Ja'far Al-Idris Habib Zakab bin Abu Bakar Al-Skaf wa Syarif Khadijah bin Abdul Skaf Sumi Sayyid Walid Habib Abdurrahman bin Salim Al-Jufri Sumi Syekh Habib Syekh bin Abdul Musawwa Habib Abdurrahman Muhammad Al-Idris Habib Syekh Muhammad Al-Idris Habib Ahmad bin Husain Al-Jufri Allah yu'lil jannah wa yukathiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bi janafana bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa surarihim wa anwarihim wal murafatin fi dini wa dunya wal akhirah ana wa takhilu niyatana fi niyatihim wa ma'lana fi a'malihim wa qasudna wa anna allaha yafta alaina wa alaikum futul arifin wa yufakinu fi din wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, panjang umur, sehat walafiat. Malam hari ini kita masih berkumpul kembali di majelis rutinan kita, majelis Ad-Damawi. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem mudah-mudahan diangkat problemnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, insya Allah Al-Fakir di sini akan membacakan kitab Lubabul Hadis, dan kita masuk bab yang kelima, yaitu pembahasan masalah iman. Jadi akan kita baca sebagian hadis yang berkaitan dengan masalah iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamratuhu al-ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman fi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bitamamil faraid was sunan wa la yafsudul iman illa bijunudil faraid was sunan faman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba alaiha wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah diyakini atau dimengerti dengan hati, artinya iman, kata Nabi Muhammad. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Itu adalah artinya iman. Jadi artinya iman itu diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itu artinya iman.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan iman itu ibarat sesuatu yang telanjang, belum sempurna. Maka pakaiannya adalah takwa, kata Nabi Muhammad SAW. Iman pakaiannya adalah takwa. Kemudian perhiasannya iman adalah sifat malu. Dan buah dari iman adalah ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu di dalam hatinya orang mukmin. Tidaklah sempurna iman seorang mukmin itu kecuali mensempurnakan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Dan tidaklah rusak iman seorang mukmin itu kecuali dengan mengingkari ibadah-ibadah fardu dan mengingkari ibadah-ibadah sunnah. Barang siapa yang mengurangi melaksanakan ibadah fardu, mengurangi ibadah fardu tanpa ingkar, maka dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mensempurnakan ibadah fardu, maka wajib baginya surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadis berkaitan dengan masalah iman, ya. Iman ini Pak nggak cukup di dalam hati, nggak cukup di lisan, nggak cukup. Iman itu yaitu beriman dalam hati, kemudian diucapkan dan diamalkan, itu namanya iman. Makanya kata Nabi Muhammad, iman seorang itu telanjang, ya. Pakaiannya iman adalah takwa, ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada orang itu cuma imannya di mulut tapi tidak di dalam hati. Jadi iman mereka itu cuma di mulut, maka itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi mereka itu kalau ketemu Nabi Muhammad ngikuti Nabi Muhammad, tapi kalau ketemu orang kafir ngikuti orang kafir. Jadi imannya itu cuma di mulut saja, ya. Imannya cuma di mulut. Ada orang yang iman di mulut dan juga di dalam hati, ya. Seperti siapa? Ya seperti orang mukmin. Kita ini orang mukmin Islam, beriman dengan mulut dan diyakini dalam hati. Tapi ada sebagian yang tidak mau melaksanakan dengan amal ibadah. Ngaku iman, ngaku Islam, disuruh sholat nggak mau sholat. Ngaku Islam, ngaku iman, disuruh puasa nggak mau puasa. Nah ini berarti belum orang yang beriman. Orang dikatakan orang yang beriman yang sempurna itu kalau sudah hatinya yakin dengan Allah Ta'ala, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, itu artinya iman. Jadi kalau ada orang ngaku iman disuruh sholat nggak sholat, itu KTP-nya saja Islam. Ada orang ngaku iman ngaku Islam disuruh puasa nggak puasa, KTP-nya saja yang Islam, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang masih beriman dalam hati dan dengan lisannya ini dapat jaminan surga, ya. Orang-orang seperti ini walaupun nggak sholat itu masih dapat jaminan surga, tapi disiksa dulu dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi masih beruntung lah daripada orang yang tidak beriman dengan hatinya, dengan mulutnya, dan tidak beramal soleh. Jadi masih mending orang, maaf bukan berarti baik loh ya, masih mending orang yang beriman dengan hati dan mulut walaupun tidak beramal soleh. Kenapa? Karena dia masih dapat jaminan surga. Cuma dicuci dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Oh nggak apa-apa lah, saya nggak usah sholat pasti saya masuk surga. Iya pasti masuk surga, cuma belum tentu kita ini selamat dari neraka. Neraka ini jangan dikira enak Pak. Neraka ini panasnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, satu tetes neraka itu kalau dicelupkan, dicuci dengan air 70 kali, kemudian ditaruh di atas bumi, bumi ini bisa terbakar habis. Bumi ini bisa terbakar habis. Itu satu tetes loh itu. Satu tetes api neraka itu. Jangan dikira enak, nggak apa-apa lah, nggak sholat, yang penting pasti masuk surga. Kan orang beriman, iya, tapi belum tentu bisa selamat dari neraka. Neraka ini siksanya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Sampai orang yang masuk neraka itu
Kalau jasadnya dikeluarkan dari neraka kemudian ditaruh di bumi, itu bau busuknya seluruh makhluk di bumi ini bisa mati karena bau busuknya. Orang yang disiksa dalam neraka, bayangkan, itu bau busuknya saja bisa membunuh orang, membunuh makhluk hidup seluruh bumi. Satu tetes api neraka bisa membakar bumi ini hangus. Wal iyadzubillah min dzalik. Jangan, ya, lebih baik kita sholat selamat akhirat, selamat dunianya, daripada cuma selamat dunia tapi akhiratnya disiksa. Wal iyadzubillah min dzalik. Karena dalam riwayat itu Pak Bu, kalau ada orang meninggalkan sholat satu kali itu di neraka 500 tahun. Kalau sehari 5 waktu meninggalkan sholat di neraka 2500 tahun. Tinggal kalikan aja, ya, tinggal dikalikan. Kalau sebulan meninggalkan sholat berapa sudah? 2500 tahun kali 30 kali 75.000 tahun. Itu satu bulan meninggalkan sholat. Memang orang sekarang masih terbahak-bahak, tertawa-tawa. Kenapa? Karena belum sadar. Nanti kalau sudah meninggal baru nangis. Wal iyadzubillah min dzalik. 75.000 tahun. Bayangkan ada orang yang seumur hidupnya nggak sholat. Kadang-kadang sholatnya seminggu sekali kalau Jumatan. Ada yang lebih parah lagi, setahun sekali Idul Adha, Idul Fitri. Sholat sunnah lagi yang dikerjakan. Sholat wajibnya ditinggalkan. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, kita aja hidup 60 tahun, jangankan hidup di dunia Pak, jangankan di neraka ya, di penjara aja. Orang di penjara 50 tahun, di penjara seumur hidup, pasti lebih baik milih mati sudah daripada di penjara. Buat apa hidup di penjara 50 tahun, hidup di penjara 60 tahun, lebih baik pilih mati. Hidup di penjara itu sumpek, itu masih mending kita hidup di penjara yang sumpek gak bisa apa-apa daripada di akhirat disiksa. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, jadi hati-hati, iman kita ini tidak bakal sempurna kecuali semuanya harus diterapkan, yaitu mengimani dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Maksudnya anggota tubuh ini sholat, puasa, dzikir, ngaji, itu adalah iman secara sempurna. Dan tidak semua orang dapat nikmat iman. Maaf, tidak semua orang dapat nikmat iman. Kata Nabi Muhammad, Allah itu memberi kepada makhluk yang dicintai maupun yang tidak dicintai itu dunia. Dunia itu diberi oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai. Kecuali iman hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini hadis ada dua. Ada yang riwayat yang mengatakan ilmu, yang kedua mengatakan riwayat iman. Jadi Allah memberi kepada orang yang dicintai, yang tidak dicintai dunia. Semuanya dikasih dunia. Orang kafir dikasih dunia, orang mukmin dikasih dunia. Orang yang dicintai, orang yang dimurkai oleh Allah, semuanya dapat dunia. Allah nggak tebang pilih. Tapi kalau iman itu khusus orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, berarti kita ini semua ini alhamdulillah berarti orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau dunia itu Allah nggak tebang pilih. Orang yang dicintai dikasih dunia, orang yang kafir pun dikasih dunia. Dan kadang-kadang yang kafir lebih kaya. Itu kafir kok kaya ya? Loh, memang itu hak Allah Ta'ala. Itu nggak sholat kok kaya ya? Itu hak Allah Ta'ala. Kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau kita dikasih iman yang sempurna, itu berarti cinta yang luar biasa dari Allah kepada kita. Jadi nikmat yang paling besar itu Pak Bu, nikmat iman, nikmat Islam. Jangan dihitung dengan harta. Anda kalau mau lihat harta, lihat jabatan, Anda lihat Fir'aun. Fir'aun dijadikan oleh Allah Ta'ala seorang raja, kaya raya, semua orang tunduk, tapi tidak beriman kepada Allah, masuk neraka selama-lamanya. Wal iyadzubillah min dzalik. Apa nikmatnya jabatan kalau masuk neraka selama-lamanya?
Anda lihat Korun, kaya raya, uangnya jangan ditanya. Mungkin kalau ditaruh bank, banknya nggak cukup. Uangnya Korun itu nggak cukup, uangnya bank itu Pak. Kaya Korun itu. Kunci gudangnya aja diangkat 70 orang, nggak ada yang kuat kunci gudangnya ini. Nah kalau satu kunci seperti musola ini, bisa Anda bayangkan berapa ribu gudangnya kok. Korun itu penuh dengan emas, penuh dengan emas dan permata. Ya, kita aja istri kita punya gelang emas 100 kilo, wah sudah bangga. 100 kilo itu waduh luar biasa, nggak semua orang punya emas 100 kilo. Punya emas 1 kilo, waduh kaya sudah itu. Kaya emas 1 kilo, bukan emas kambang loh ya. Kalau emas kambang dikasih nggak mau saya. Lain. Ini emas, Anda punya 1 kilo, 2 kilo sudah, waduh kaya top. Ya. Ini emasnya Korun ini jangan ditanya, tontonan. Makanya dalam riwayat orang yang paling kaya seluruh dunia itu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu Korun, nggak ada yang menandingi kekayaannya Korun. Kaya raya super. Cuma Anda lihat matinya su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Masuk neraka selama-lamanya. Apa nikmatnya kaya kalau masuk neraka Pak? Apa nikmatnya jabatan kalau masuk neraka? Wal iyadzubillah min dalik. Oleh karena itu jangan melihat kehidupan orang lain. Kita dikasih nikmat Islam, nikmat iman, itu nikmat yang super. Saya kok sumpek ya, gajinya kok sedikit, pekerjaan kok mampet. Loh, jangan dilihat dari rezeki. Dikasih nikmat Islam dan iman itu nikmat yang paling enak sudah. Itu nikmat nomor 1. Rezeki itu cuma tambahan Pak. Kadang-kadang kita ini nggak sadar, nggak syukur, diukur dengan nominal. Diukur dengan nominal. Anda maaf kemarin orang yang COVID, cari oksigen, kena COVID nggak bisa nafas kalau saturasinya turun. Anda lihat orang sampai gila cari oksigen itu Pak. Cuma beli oksigen itu sampai gila. Ada yang sampai dijual 20 juta. Kalau orang nggak mampu mati kirim salam sudah itu. Nggak bisa beli oksigen, tabung oksigen. Tabung oksigen itu kalau dipakai orang yang kena COVID paling seminggu habis. Seminggu habis itu harganya jutaan. Lo kita lo yang sehat dikasih oksigen gratis sama Allah Ta'ala, nggak pernah Allah minta ongkos oksigen kita. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Dikasih oksigen gratis tapi nggak sadar. Bayangkan kalau kita disuruh bayar Pak oleh Allah Ta'ala, berapa banyak kita bayar kepada Allah Ta'ala oksigen. Dikasih ginjal gratis, dikasih liver gratis. Bayangkan orang yang gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali, jutaan. Kalau nggak punya BPJS habis uang dikuras. Orang maaf Pak, kena tumor, kena kanker, kemoterapi, ratusan juta biayanya. Orang kena jantung, pasang ring, 1 ring masuk 150 juta. Sekali masuk kadang 4 ring, 300 juta. Loh kita ini dikasih gratis. Nggak pernah Allah minta bayaran, mana biaya jantung gratis, mana ginjal gratis, liver gratis. Tapi kalau kita sakit ginjal, sakit jantung, masuk rumah sakit diminta biaya Pak. Loh jangan diukur dengan uang. Kadang-kadang kita ini terlalu mengukur dengan uang. Kalau uangnya banyak, jabatannya bagus, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Belum tentu. Kadang-kadang orang jabatannya tinggi, hartanya banyak, tambah jauh dari Allah Ta'ala. Contohnya sudah banyak. Korun dulu ahli ibadah, suka baca Taurat. Orang paling pinter dengan kitab Taurat nomor 3 setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Nggak taunya setelah dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala, kufur, matinya su'ul khotimah, masuk neraka selama-lamanya. Contoh yang lain, sahabat Nabi Sa'labah, dulu miskin, hadir pengajian Nabi, duduk di depan, sholat di belakang Nabi 5 waktu, minta kaya. Kata Nabi Muhammad, golilun yakfik min katsirin yudhik. Wahai Sa'labah, kamu sedikit rezeki tapi kamu syukur bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Daripada kamu kaya belum tentu bisa ibadah seperti ini, kata Nabi Muhammad.
Besoknya minta kaya lagi, dijawab sama, besoknya minta kaya lagi, akhirnya didoakan kaya oleh Nabi Muhammad. Nggak taunya setelah kaya Pak, nggak pernah sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad, nggak pernah hadir pengajian lagi. Ketika turun ayat untuk wajib zakat, Sa'labah nggak mau mengeluarkan zakat. Wal iyadzubillah min dalik. Loh ini sahabat Nabi loh ini. Sahabat Nabi. Anda jangan mengatakan kalau saya punya rumah, insya Allah lebih ibadahnya lebih nikmat nanti saya. Kalau saya punya mobil, saya pasti 5 waktu di masjid. Insya Allah kalau saya punya motor, saya tiap hari sedekah. Bohong. Ini orang yang suka janji seperti ini pembohong Pak, maaf. Ibadah itu nggak nunggu kaya. Kalau dia mestinya niat betul, nggak pakai nunggu kaya ibadah. Nggak pakai nunggu punya mobil walaupun hujan 5 waktu ke masjid. Nggak nunggu punya rumah banyak, nggak nunggu sukses tiap hari bakal sedekah. Tapi kalau orang suka janji seperti ini, takutnya nasibnya sama seperti Qarun, nasibnya sama seperti Sa'labah yang janji, akhirnya ketika dikasih kaya, dikasih jabatan, ingkar kepada Allah Ta'ala. Wal iyadzubillah min dalik. Makanya syukur. Dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat iman, bisa hadir pengajian, alhamdulillah. Loh, terus terang loh, berapa banyak teman kita yang saat ini sedang lupa kepada Allah Ta'ala. Kita duduk masih dikasih ingat sama Allah Ta'ala, baca maulid, dengarkan pengajian, ini nikmat yang luar biasa. Ini bukan nikmat yang remeh. Allah kalau nggak cinta kepada kita Pak, nggak mungkin kita diarahkan ke majelis ini, nggak mungkin. Kita akan diarahkan lupa kepada Allah Ta'ala. Cuma alhamdulillah sudah dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat iman, masih dicintai oleh Allah untuk diarahkan ke majelis ilmu. Alhamdulillah, nikmat yang besar kita syukuri. Ya, oleh karena itu nggak semua orang dapat nikmat Islam, nggak semua orang dapat nikmat iman. Syukur Pak. Ya. Sampai pernah dikisahkan ada seorang ulama besar namanya Qadhib Alban. Qadhib Alban kerjaannya 24 jam nangis. Kerjaannya 24 jam nangis. Sampai pernah didatangi oleh seorang ulama. Wahai Qadhib, kamu ini kerjaannya kok 24 jam nangis? Saya heran. Maksudnya nggak pernah menemukan Qadhib Alban ini nggak menangis, nggak pernah. Selalu menangis terus. Ditanya apa alasanmu ini? Kamu kok 24 jam nangis terus? Apa alasannya? Dijawab oleh Qadhib Alban. Dulu saya punya guru. Guru saya ini wali abdal. Bukan tanggung-tanggung Pak, wali abdal. Saya punya guru saya ini wali abdal. Wali abdal itu jenjang keempat terbesar. Yang pertama kutub, kemudian yang kedua aktob, kemudian yang ketiga a'immah. Kutub, a'immah, kemudian apa? Abdal, autad, ya. Kutub, a'immah, autad, abdal. Abdal ini Pak, maaf, itu satu zaman cuma ada 8 orang. Kalau wali kutub itu 1. Kalau a'immah satu zaman ada 2. Kalau autad itu satu zaman ada 4. Kalau abdal satu zaman seluruh dunia itu cuma ada 8. Kata beliau, saya dulu berguru kepada seorang ulama besar yang kedudukannya wali abdal. Kedudukannya wali abdal, gak tanggung-tanggung Pak. Subhanallah, ketika di akhir umurnya, guru saya ini manggil saya. Wahai fulan, wahai Qadhib, saya ini umur saya nggak lama lagi bakal meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jenazah saya bawa ke perbatasan kota. Nanti di sana ada seorang pendeta yang bakal meninggal dalam keadaan Islam. Kamu tuker jenazah saya kasih kepada pendeta tersebut. Kemudian jenazah pendeta yang meninggal tersebut ambil, mandikan dan kubur secara Islam. Qadhib bingung, wahai guru, loh terus kalau kamu meninggal,
Saya bawa ke pendeta tersebut, kamu dikubur secara apa? Saya dikubur secara Kristen, secara Nasoro. Loh, kok bisa? Sudah, ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Ini sudah ketentuan. Saya tahu di Lauhul Mahfuz saya bakal meninggal dalam keadaan Nasoro, tidak mungkin dalam keadaan Islam. Makanya tolong nanti kerjakan ini. Bakal nanti di akhir umurnya pendeta itu dia meninggal dalam keadaan muslim dan diangkat derajatnya menjadi seorang aulia oleh Allah Ta'ala. Kamu tuker jenazah saya nanti. Subhanallah Pak, betul. Gak taunya gurunya meninggalnya su'ul khotimah. Akhirnya dibawa oleh Khodib ini sambil menangis ke perbatasan kota. Gak taunya gak lama setelah di perbatasan kota ini ada seorang pendeta datang sambil bawa jenazah gurunya. Tuker-tukeran di sana. Yang wali abdal mati su'ul khotimah ini dibawa oleh pendeta tersebut. Yang pendeta yang mati muslim ini dibawa, dikubur secara muslim. Ini yang membuat saya menangis 24 jam. Saya hampir gila. Bayangkan guru saya yang wali saja bisa dicabut imannya oleh Allah Ta'ala, meninggal dalam keadaan non muslim. Ini yang saya takutkan. Saya takut nasib saya sama seperti guru saya, meninggal dalam keadaan iman dicabut oleh Allah Ta'ala. Ini yang membuat saya menangis 24 jam. Bayangkan Pak, maaf, gak ada jaminan bagi kita semua untuk mati Islam, gak ada jaminan. Takutnya kalau kita gak syukur, matinya su'ul khotimah. Bayangkan seorang aulia saja, kalau sudah ditakdir matinya non muslim bisa jadi kok. Waliyadzubillah min dalik. Oleh karena itu hati-hati. Nikmat yang paling utama ini nikmat Islam, nikmat iman. Doa kepada Allah Ta'ala supaya nikmat iman dan Islam ini dijaga, supaya kita bisa mensyukuri dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lu nggak ada jaminan Pak, maaf. Ada seorang sahabat Ar-Rijal bin Unufan, seorang ahlil Quran, sahabat Nabi. Bayangkan, ahlil Quran Ar-Rijal bin Unufan diutus oleh Nabi ke Yaman, ke daerah Yamamah, mengajar di sana. Gak taunya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, gak taunya malah beriman kepada nabi palsu Musailama al-Kadzab. Waliyadzubillah min dalik. Seorang sahabat Nabi loh ini, ahlil Quran, diutus oleh Nabi ke Yaman untuk ngajar orang Yaman, didik orang Yaman supaya bertauhid. Gak taunya ketika Nabi Muhammad meninggal, ada nabi palsu malah ikut nabi palsu Musailama al-Kadzab dan meninggal dalam peperangan mengikuti Musailama al-Kadzab. Matinya su'ul khotimah Pak. Bayangkan sahabat Nabi, Nabi ngelihat Nabi, beriman dengan Nabi, ahlil Quran, matinya murtad. Waliyadzubillah min dalik. Ya. Oleh karena itu enggak semua orang dapat nikmat Islam dan iman. Syukur, dijaga nikmat Islam dan iman ini Pak. Bagaimana mensyukuri nikmat Islam dan iman? Dengan beramal soleh. Takutnya orang kalau nggak syukur itu nikmatnya dicabut Pak, matinya bakal su'ul khotimah. Jadi kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu syukur atas nikmat Islam dan iman dengan beramal soleh. Ya. Kata Nabi Muhammad, miftahul jannah la ilaha illallah wa asnanuha al amalus soleh. Kuncinya surga itu kata Nabi Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan gigi-gigi kunci surga adalah amal soleh. Setiap sampean Pak Bu, kalau punya kunci itu pasti ada giginya. Kalau kunci nggak punya gigi nggak bisa dibuka. Baik kunci mobil, kunci rumah, sama kunci motor nggak bisa. Harus ada giginya. Begitu juga kalau Anda beriman, itu berarti punya kunci surga.
tinggal giginya saja. Giginya apa? Yaitu amal soleh. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh hadir pengajian, pengajian. Berarti Anda punya kunci surga yang lengkap, yang sempurna. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Demi masa, kata Allah Ta'ala, semua manusia itu akan rugi. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia itu rugi. Nggak ada yang beruntung, Pak. Semuanya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau cuma beriman nggak beramal soleh, rugi. Kenapa? Masuk neraka dulu, dicuci dulu di neraka. Ya, dia beriman, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh zakat nggak mau zakat, disuruh puasa nggak mau puasa, masuk neraka dulu, rugi. Atau dia tidak beriman tapi beramal soleh, ini lebih parah lagi. Seperti orang non muslim, puasa, sholat, sedekah, tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tambah parah ini, tambah rugi. Jadi kalau ingin gak rugi dunia dan akhirat, itu adalah beriman dan beramal soleh. Itu kuncinya. Jadi kalau ingin kita ini bahagia, Pak, kuncinya adalah iman dan amal soleh. Amal soleh itu, Pak, maaf Bu, bukan ngurangi rezeki, tapi nambah rezeki. Banyak hadisnya. Anda hadir pengajian, ini nambah rezeki, Pak. Anda sholat, Pak Bu, itu nambah rezeki. Anda sedekah, tambah rezeki. Jadi gak ada ceritanya orang yang beramal soleh itu rezekinya berkurang, enggak. Semakin bertambah amal solehnya, itu rezekinya semakin tambah. Jadi jangan salah paham ya. Jadi kalau Anda semakin banyak ibadah, itu rezeki tambah banyak. Semakin banyak sholawat, rezeki tambah banyak. Semakin banyak istighfar, rezeki tambah banyak. Semakin banyak baca Quran, rezeki tambah banyak. Jadi semakin banyak orang itu ibadah, maka rezekinya semakin bertambah. Ya, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, wahai dunia, barang siapa yang khidmat kepada aku, maka apa yang dia minta kasih, jangan pernah kamu tolak, kata Allah Ta'ala. Apa yang diminta kasih, jangan ditolak. Tapi barang siapa yang khidmat kepada engkau, wahai dunia, apa yang diminta jangan kamu kasih. Bayangkan, ini hadits qudsi loh ya. Kalau kita semakin banyak ibadah kepada Allah, itu dunia datang sendirinya, Pak. Anda nggak usah khawatir. Ini janji Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin bohong. Tapi kalau kita sibuk dunia sampai nggak sholat berjamaah, sibuk dunia sampai nggak hadir pengajian, sibuk dunia sampai nggak baca Quran, jangan harap dunianya mau banyak, nggak ada harapan. Ini Allah yang berbicara. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang pikirannya cuma dunia, biar tabungannya banyak, pengen motor baru, rumah baru, masa depan bagus, pikirannya cuma dunia, maka akan dibikin miskin hatinya oleh Allah Ta'ala. Nggak bakal dikasih kaya hatinya oleh Allah Ta'ala. Seluruh urusannya akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dan dia tidak akan dikasih dunia kecuali yang sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang pikirannya cuma dunia, maka hatinya akan dimiskinkan, urusannya akan dipersusah, dan dia tidak akan dilancarkan rezekinya kecuali yang sudah ditakdirkan. Tapi barang siapa yang urusannya cuma akhirat terus, baca Quran, sholawat, istighfar, sholat berjamaah, ngaji, kerja cari rezeki halal, niatnya mencari ridhonya Allah Ta'ala,
maka hatinya akan dibikin kaya oleh Allah Ta'ala. Urusannya akan dipermudah oleh Allah Ta'ala, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sampai tertipu dengan dunia. Semakin jauh kita dengan Allah Ta'ala, dunia semakin jauh, akhirat semakin jauh. Semakin dekat kita dengan Allah Ta'ala, dunia semakin dekat, akhirat kita dapatkan. Doa ini resep Pak dari Allah Ta'ala, resep dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu gunakan waktu kita ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Cari dunia itu wajib, cuma jangan sampai dunia melupakan ibadah. Kalau dunia melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka hukumnya jadi haram. Waliyadzubillah min dzalik. Kerja 7 jam tahan, buka toko 8 jam tahan, kerja di kapal mancing 3 malam tahan, masuk hutan seminggu tahan, ngaji 5 menit gak pernah, sholawat 100 kali sehari gak pernah, sholat berjamaah gak pernah, kecuali sholat Jumat, itu pun kalau sudah qomat baru datang ke masjid. La haula wala quwata illa billahil azim. Gimana rezekinya mau enak? Rezeki jangan cuma dihitung dunia Pak. Rezeki itu ketentraman rumah tangga, anak yang soleh, badan sehat walafiat, sering ke masjid, itu namanya rezeki dohir. Cuma kadang-kadang kita nggak sadari. Ada orang yang rezekinya banyak tapi nggak pernah ke masjid. Ada orang yang jabatannya tinggi nggak pernah hadir pengajian, dia cuma dapat dohirnya, nggak dapat rezeki batin. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi rumah tangganya tentrem, anaknya jadi anak yang soleh-soleha, itu rezeki batin. Jadi jangan dikalkulasikan semua rezeki itu berarti harus rezeki dohir, bukan. Semakin dekat dengan Allah Ta'ala, yang pasti rezeki batin dikasih terlebih dahulu daripada rezeki dohir. Rezeki dohir itu cuma tambahan saja. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai tertipu. Syukuri nikmat Islam dan iman ini ditambah dengan memperbanyak ibadah. Semakin banyak ibadah, rezeki semakin banyak yang kita dapatkan, baik rezeki dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya panjang mau saya bahas, cuma kan suara ini sudah kelihatan, ya sudah serak-serak ini, ya sudah mau habis. Sebenarnya masih sakit saya ini, cuma karena suara agak enak, ya nggak apa-apa isi pengajian. Ya tadi istri saya sudah ngomong nggak apa-apa kan isi pengajian, ya nggak apa-apa lah. Biniyati syifa, mudah-mudahan berkat hadir pengajian diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Saya ini pokoknya alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah barokah pengajian memang. Setiap sakit kalau hadir pengajian diniatkan lillahi ta'ala itu nggak lama sembuh. Makanya kalau kita sakit itu minta doa kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Tempat seperti ini mustajab. Tempat ini mustajab, subhanallah, barokah. Pokoknya kalau Anda sakit jangan libur pengajian. Kecuali kalau sudah matang-matang. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, demam, ya nggak apa-apa lah. Nanti dibacakan doa di pengajian. Cuma kalau cuma masih bisa mampu, flu pilek pusing nggak apa-apa, kasih panadol hadir. Kasih panadol hadir. Kenapa? Supaya dapat barokahnya pengajian. Ya sebenarnya sakit tadi pagi ini sudah masih nggak enak badan, perlu minum panadol sebenarnya. Cuma akhirnya sore tadi agak enak, malam agak enak, ya hadir pengajian. Ya alhamdulillah. Walaupun terakhirnya suaranya mau habis. Ya nggak apa-apa lah, insya Allah sampai rumah hilang. Ya nanti sampai rumah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat Islam iman ini bisa kita syukuri, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna iman kita kepada Allah taala. Berkat iman yang kita kerjakan ini, amal ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan rezeki dohir batin kita dunia dan akhirat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan dijaga iman kita, di akhir umur kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Apa-apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.